Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ketiga. Kali ini kita akan coba untuk menuliskan data dahulu sebelum data berita ya. Jadi di post controller yang sebelumnya langsung post, kita masukkan dia ke dalam data. Jadi istilahnya yang di post itu adalah data. Maka nanti di postman muncul kata data dahulu, baru isinya ada news kontennya seperti itu. Lalu kita punya perintah ke terminal. Udah buka ya. Kita clear dulu. Lalu terakhir, bukan terakhir sih. Lalu PHP Artisan Mac. Kalian udah mulai record? Mac resource, Mac resource, post resource. Post resource. Lalu kita enter. Kalau dia udah jadi di dalam HTTP resource dan post resource. Lalu bikinin satu file baru, yaitu file resource. Ini dia udah created successfully, berarti file resource kita udah jadi. Kita lihat filenya bakal berada di app http resource. Nah, di dalam folder resource ini yang kita bikin tadi, dan udah terformat isinya kayak begini. Nah, jadi ada function to array, isinya parent to array kayak gini doang. Ya udah, kayak begitu doang isinya. Sekarang gimana cara implementasi? Nah, cara implementasinya gampang aja. Ini dia. Kita akan manggil ini. Kalian tambahkan ini. Kita ketik ulang deh. Muncul correction post. Nah, maka ketika kita masukkan di postman, harusnya ada yang berubah, harusnya. Nah, sama saja, karena kita cuma memindahkan karena ada post resource seperti itu. Nah, jadi buat yang bingung menggunakan post resource, di post resource kalian bisa mengotak-atik apa yang kalian tampilkan. Berarti misalnya di sini kita ingin hanya menampilkan yang namanya ID dan title. Terutama kita hapus dulu ini. Return. Kita bikin array. Itu saja. Nah, kita lihat di postman. Hasilnya kan kosong. Ini. Nah, lalu di sini kita bisa memilih apa saja yang ingin kita tampilkan. Contoh, saya ingin menampilkan yang pertama ada ID, nama. Lalu kedua kita ingin menambahkan title, this, nama. Ini koma nggak sih? Nah, itu bedanya ya. Sekarang aku kembaliin. Dulu koma. Coba dulu. Tapi ya saya koma deh. Coba send.
Nah, maka yang muncul cuman ID dan juga title. Seperti itu ya guys, jika menggunakan post research. Nah, di sini juga kita bisa mencoba menambahkan apa yang kita tampilkan. Pertama kita perlu menulis square bintang 4 ini. Nah, lalu di bawahnya tambahkan misalnya satu lagi wherever itu adalah terus koma ya. Ini terserah aku. Nah, kita coba di postman-nya kita send, akan muncul ini terserah akunya. Seperti itu ya guys. Nah, sekarang kita coba untuk serius menggunakan API. Sini kita ingin munculkan sesuai dengan data yang ada di database, yaitu ada news content juga created news contentnya. Nah guys, ini ada sedikit gangguan. Kita lanjut news content. Sini ingat apa cara untuk menulisnya, harus menggunakan this dan juga news content. Dia bud. News content. Apa sih? Niat mau nge-prank malah. Baiklah teman-teman. Di sini saya ada created semua. Apa itu? Yang pertama, API perlu menggunakan this adalah jembatan yang menghubungkan dua aplikasi atau sistem berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Contohnya itu ini nggak koma. Kita coba lihat di postman, kita coba send, maka seharusnya kita mendapatkan data yang kita minta. Itu di sini ada ID, lalu ada title dan news contentnya. Ada di antara dua aplikasi created ad. atau di antara dua Seperti itu guys. aplikasi. Ternyata salah di sini. Kita harus nambah created ad. Kita coba ulang lagi post design di postman, maka sudah muncul tanggal kita yang kita masukkan di dalam database. Seperti itu ya guys. Baiklah teman-teman. Nah jadi setelah yang di video ini lama mencari agar bisa mengubah format created ad itu menggunakan tahun, bulan, tanggal dan juga jam, menit, detik. Caranya kalian bisa nambahkan di sini. Sebelum di situ ada format, tutup, lalu di dalamnya kita isi dengan ini created ad ini, harusnya di dalam ini. Hubungan front end dan back end. Front end itu adalah tampilan Created ad. Di sini ada koma.
lalu ada masukkan formatnya, yaitu ada year atau tahun, lalu ada month atau bulan, lalu juga day untuk day ataupun hari. Lalu selanjutnya kita ada hour untuk jam, lalu ada untuk minute, dan juga ada S untuk second atau detik. Sini harusnya nggak error ya. Kita coba post di Postman, kita lihat, dan dari sebelumnya seperti ini jadi sekarang seperti ini. Created at muncul lengkap dengan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Seperti itu ya guys. Jadi kalian nggak perlu pusing untuk memikirkannya. Justru menggunakan ini kalian membuang data yang sebelumnya itu ada beberapa yang nggak penting kan pastinya. Jadi ya kita menampilkan data yang penting yang orang perlu tahu. Seperti itu guys. Nah sebelum kita lanjut, ada satu root yang harus kita tambahkan di root API PHP. Ini kita copy saja. Yang perlu diganti adalah isinya, yaitu post. Nggak salah, ini ya mas stage ya, ID, terus kita panggil method show, udah selesai. Di sini di post kita tambahkan slash lagi, menggunakan tanda kurung, tutup, dalamnya kita tulis ID, lalu setelah itu di action indeksnya kita ganti dengan show. Seperti itu. Nah ini untuk rootnya. Nah kita balik lagi ke post controller. Di sini kita bakal panggil datanya $post sama dengan post modelnya salah, modelnya POST aja, find or fail $ID. Udah, sekarang kita coba ngembaliin tanpa menggunakan API resource dulu. Return, aku lupa teman-teman, sorry ya, aku copy paste dulu yang tadi. Aku emang nggak pernah ngapalin sintaks karena kalau aku butuh aku tinggal googling aja gitu. Jadi aku paste di sini. Nah kita bakal kembaliin bungkus ke dalam key data. Post ini kita ganti menjadi variabel ini. Udah selesai. Sekarang kita bakal bikin. Kita coba bikin ini. Kita hapus dulu. Ini kita udah tahu perbedaannya. Lalu di sini kita bikin public function yang baru. Ini kegeser. Ini maksudnya ini mau ngasih kita masukin cuma email sama sini ada software udah ya mainnya jadi function show. Apa yang kita perlihatkan yaitu ID. Dalamnya kita tambah kurung kerawal, lalu ada post sama dengan post find or fail. Sini juga ada ID-nya. Lalu tutup dengan titik koma. Lalu kita perlu mereturn juga. Ada return new spot reason. Ada ini, lalu taruh data, dan ini juga menggunakan $. Nah seperti itu.
Kenapa merah? Ntar kita lihat dulu kenapa dia merah. Find on file. Pagi-pagi deteksi. ID tutup. Response. Itu loh dia. Data post. Oh, ini belum ditutup. Kenapa merah? Jangan post. Iya, biasanya gitu. Setengah 8 kok ada hilang dong. Kalau pakai S merah. Benar. Ntar. Post ini kita ganti menjadi variabel ini. Udah selesai. Memang harus post ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita bakal bikin ini collectionnya. Di folder post ini klik kanan aja, add request, kita bakal namain menjadi show detail post, kayak begitulah. Nah, di postman tambah yang baru. Jaga. Kurang hari ini itu kan live yang ngomong live. Enggak gini. Iya. Dalam post Kami yang ada tuh tengok. kita tambah ini request. Ini requestnya kita ganti. Intinya, terus kita bakal get Show detail post. Enter. Halo. get, ya metodenya tetap get, kita panggil apa tadi, kita ikutin aja yang udah kita bikin URL. Oops, sorry, close pula. Kita panggil URL, terus post. Lihat, post, terus ada apa namanya, ID-nya. Kita coba ID sama dengan 1, seharusnya ini bakal ngembaliin data post where ID sama dengan 1. Kita coba save dan send, hasilnya adalah nih. Kita manggilnya kita pakai URL post, tapi di sini kita tambahkan 1. Coba send, nggak error. Oke. Sebenarnya dapat data 1 aja. Lihat, formatnya nggak berupa array lagi karena kita cuma ngembalin 1 data. Nah, kayak gitu ya. Kalian harus tahu format-format ini. Kalau misalnya formatnya nggak array, berarti dia ngembalin cuma 1 data. Sedangkan kalau array formatnya berarti ngembalin lebih dari 1 data. Itu contohnya tadi, yang kalau array formatnya berarti itu list lebih dari 1. Sedangkan kalau nggak ada array formatnya, langsung objek aja berarti itu adalah show atau get detail, intinya kayak begitu. Oke, kalian lihat, kalau aku ganti ID-nya menjadi 2, maka send. dan kita menggunakan metode yang berbeda ternyata. Kita hapus dulu. Mana aja ada sebut-sebutnya. Kalau ya Oke. dia tuh manggilnya sebuah ini enggak Research. Menggunakan dolar. Terus boleh baca itu coba lihat. Nah, Format resource yang udah ada, yaitu ID, title, news content, dan created ad. Jadi di sini ID, title, news content, dan created ad. Nah, sekarang PR kita tinggal 1 lagi. Untuk detail, yaitu show, ini yang diminta ada author, sedangkan di sini nggak ada author. Ya udah, yang aku bilang tadi, solusinya nggak usah pusing-pusing, bikin aja resource 1 lagi. Di sini kan udah ada resource. Ya udah, kalian bikin aja resource lagi. Ketik yang tadi, PHP artisan make resource. Nah, di sini kalian kasih nama. Aku bakal bikin namanya post detail resource. Nah, jadi buat ngebedainnya, lalu kita punya perintah di terminal, kita bikin PHP artisan make resource.
seperti itu. Coba enter. Nah, dia udah jadi dan posisinya ada di di app, di dalam research. Ini dia, post detail research. Udah buat ngebedainnya ada sama ya di folder resource juga. Buat ngebedainnya untuk method get atau method index atau yang hasilnya array lebih dari satu, aku bakal menggunakan resource yang namanya post resource. Untuk hasil yang diinginkan adalah atau return JSON-nya yang diinginkan cuma satu data, aku bakal pakai detail. Ingat detail itu artinya aku bakal artiin detail itu untuk menampilkan satu data secara detail. Nah, jadi aku bakal bikin namanya post detail resource ini buat mengembalikan satu data. Kita bakal pakai post detail resource untuk yang show ini, yang new resource. Sedangkan untuk yang method index atau hasilnya array menggunakan get atau all atau get nantinya kita pakai yang post resource, nggak ada detailnya. Oke, kayak gitu aja perbedaannya. Sekarang kita bakal ganti yang tadinya post resource menjadi post detail resource yang baru kita bikin. Save, jangan lupa klik kanan import class. Ini The class is imported. Otomatis ini perlu kita tambah use app-nya. Selain post research, kita juga perlu yang namanya post detail research. ke import ya. Oke. Sekarang save dan kita sekarang coba lihat ini ID, title, news content, dan created ad. Sekarang kalau aku send seharusnya ngembaliin semuanya. Kenapa? Karena di post detail resource ini belum kita set, masih default. Kita di cara setnya return array kosong, jangan lupa di koma. Nah, di sini apa yang mau kita kembaliin? Yang kita mau kembaliin adalah hampir sama kayak yang post resource tadi. Aku copy paste aja biar cepat. Tambahannya kita cuma nambah author. Sini resource request. Sini ada pokoknya mi kayak hari kenalin dulu. Kalau ada masalah mah bisa mahal. Nah, betul. Assalamualaikum. Gimana ya maksudnya? Sebentar, kita lanjut. Ini sudah aku copy, dan dia juga copy ya guys. Function to array, request array. Ini bukan tulisan sih. Request, returnnya sama. Lihat author. Kita tambah di sini author. Apa? $this author. Nah, sekarang kalau aku save dan send, ini nambah author ya. Apa? $this author. Sini mau format tanggal. Ini harus kita koma dulu. Di sini sini ada this author. This author. Gitu. Nah, sekarang kalau aku save dan send, maka kita udah menambah. Kita coba send di Postman. Nah, kita sekarang udah nambah autornya itu 1. Di sini author, yang mana autornya nilainya 1 sesuai yang ada di database. Autornya 1. Loh, kok autornya 1? ID kan aku maunya nama, yaitu admin. Nah, itu kita bisa dapatkan menggunakan relationship. Itu bakal nanti kita bahas. Pokoknya yang sekarang yang harus kalian pahamin kayak begitu. Kalau kalian butuh 2 resource, 3 resource, 4 resource, atau sebanyak apapun resource, logika aja lah ya, butuhnya berapa resource, ya udah tinggal tambah aja resource kalian, gak usah maksain di resource yang udah ada. Misalnya kalian butuh tambahan key di sini tapi resource ini udah digunakan di method lain, ya udah kalau nggak cukup sama resource ini, tambah resource lain dan setting apa aja yang mau di return kayak gitu. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Yang perlu kalian ingat, tambahan lagi, takut kalian lupa, penulisan sintaks resource, kalau
index atau hasilnya kalian expect hasilnya lebih dari satu menggunakan method all atau get atau lainnya yang lebih dari satu, hasilnya kalian bisa pakai yang collection. Tapi kalau kalian expect hasilnya satu, contohnya where id sama dengan satu itu find or fail id, nah kalian bisa pakai new terus resource-nya. Nah, itu aja yang perlu kalian ingat. Ingat, kita butuh nama dari author. Lalu di post.php kalian perlu mengganti beberapa hal, misalnya ini tadi perlu diganti menjadi writer. Ini juga nggak mau otomatis ya. Lalu emang writer ya? Baru tahu ada namanya writer. Harusnya enggak sih writer. Kita lihat dulu dah. This belongs to user class foreign key. Belongs to nya user class. User class. Sini ada author. Lalu sini ada harusnya writer ya. Coba dia. Oh ya, jangan lupa belongs to ini diklik kanan, import class. Save. Mana import class ya? Kok nggak ada? Import class nggak ada kan guys? Format dokumen ada. If. Nah, sekarang kita udah bisa writer, harusnya writer dong. Oke, sekarang kita udah bisa memanggil collection writer ini harusnya. Yaudah, kita coba aja panggil di post controller. Sebentar guys. Dan ini yang perlu kalian tambah. Tuh belongs to relation. Dulu kita pindah ke post controller. Panggil di sini bisa nggak ya? Aku agak lupa define or fail. Kita coba aja langsung with writer. Oke, kita coba save dan writer. Sini kita tambah di with ini terus dan tutup ya. Oke, kita coba save dan hasilnya ada error nggak? Oke, ada error, does not exist. Property ID does not exist. Kita lihat dulu errornya. Aku agak pusing ngeliat yang kayak begituan, jadi kita lihat dulu di log. ID does not exist on the Eloquent instance. Does not exist Eloquent Builder instance. Oke, ID nggak dikenalin di sini. Mana tadi? Di sini di model nggak dikenalin dia. Belongs to user class author ID. Padahal untuk user atau sebentar, coba di user ini kita import class. Ngaruh nggak sih? Seharusnya nggak ngaruh sih. Error juga. Nah, betul error. Ini ID nggak dikenalin. Kenapa ya? Sebentar. Untuk mencobanya aku untuk mencobanya aku nggak usah pakai ini dulu, nggak usah pakai sebentar teman. Ternyata with writer itu nggak bisa di belakang, dia harus dipindah ke depan. Kita hapus. File $id tutup. Lalu sebelum final file kita post
Ini ada writer, lalu postnya kita hapus, kita ganti dengan tanda panah. Harusnya benar. With writer, udah save. Kita coba di Postman, kita share, kita send. Dah berhasil. Tidak ada error ya guys. Find or fail bla bla bla. Refresh, send. Nah, betul. Kita nggak error, berarti aku cuma salah posisi aja. With writer nggak boleh setelah find or fail, harus harus sebelum find or fail kalau mau memanggil relationship-nya. Yaudah, kalau kalian lihat di sini nggak error, tapi di sini writer-nya juga nggak ada. Loh, kenapa begitu? Karena kita belum menuliskan di resource-nya. Buka post detail resource ini. Kalian jangan sampai salah ya. Di sini kalau misalnya memanggil post detail resource, berarti yang kalian otak-atik adalah file post detail resource-nya. Kalau misalnya kalian ubah resource yang lain, maka kalian bakal bingung. Kok nggak keubah? Sebenarnya apa? Kok nggak keubah? Padahal resource-nya udah keubah tadi. Nah, di situ akibat ketidakhati-hatian kalian. Kita coba untuk menambahkan writer-nya. Di bawah kita gunakan writer. Di atas yang dulu di koma. Writer. Gitu aja ya. Dan send. Kita coba post di Postman. Kalian lihat di sini ada writer ID. Ternyata writer ID 1 adalah si admin. Nah, kita udah dapat nih. Ternyata writernya adalah si admin. Oke, sekarang misalnya kalian cuma mau ngebutuhin ID, email, dan username aja. Kalian nggak butuh first name, last name, created at, updated at, dan deleted at. Nah, kalian bisa setting di controller. Yang kalian panggil mau apa aja. Bisa pakai titik 2 di sini. Writer, titik 2, ID, koma. It's Hostinger's biggest ever Black Friday sale. Self-hosted N8N plans now started. Email, koma, username. Atau nggak perlu email juga. Misalnya username aja kalian yang kalian butuhkan. Ya udah, harus ID. Coba di post controller. Ingin kita post itu cuman writer. Lalu writer itu ada ID. Dalam ID juga ada username. ID, username. Ingat, koma ini nggak boleh ada spasi ya. Coba ya, ini nggak pakai spasi, save. Seharusnya writer cuma ID sama username. Kita send, dan benar, ID sama username aja yang muncul. Nah, kita coba, kita send. Oke, yang muncul cuma user, dan ID dan username. Muncul sesuai yang kita inginkan. Sekarang aku coba ID, koma, spasi. Pakai spasi, seharusnya ini bakal error. Tuh, error ya. Jadi kalian kalau mau manggil kolomnya di dalam relationship, kalian nggak boleh pakai spasi di sini. Terus yang kedua, ID ini coba aku hapus, manggil username aja, save, dan send. Nah, bisa. Nggak bisa, sorry. Hasilnya 0. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Jadi kalian pastikan primary key, atau di sini dalam hal ini ID ya, juga diikut sertakan kalau mau munculin beberapa field aja. Kayak di sini kan kita cuma mau munculin username aja untuk ditempatkan di sini ditulis oleh admin. Nah, kalian harus sertakan primary key-nya, yaitu ID di table ini. Di table user ya. Di table user menggunakan ID primary key-nya, jadi kalian juga harus menulis ID sebagai primary key di sini. Oke, save. Dan kita di send. Writer udah dapat ID dan username-nya admin. Oke, sekarang kita udah memenuhi permintaan front end. Kita udah ngembaliin title, news content, created ad, dan penulisnya siapa. Kita bisa nulis ini. Front end bisa nulis sekarang. Penulisnya adalah writer, username dari writer. Nah, kayak begitu. Oke, itu cara relationship di front end. Sorry, bukan di front end, di API resource. Nah, sekarang apa ya? Anggap kita punya metode satu lagi. Ini kita ngebahas yang namanya aku lupa namanya apa, eager loading. Nah, misalnya anggap aku punya metode satu lagi, function yang namanya show2, samain aja $id, copy paste aja biar cepet. Kita belum menambahkan berapa routes di routes ya, di API. Saya ada post controller, post ID. Kita perlu bikin yang kedua. Kita copy, paste. Dan bedanya di sini kita kasih nama post 2 dan show pun kita kasih nama dengan show 2. Dan jangan lupa Panggil di sini
bikin baru aja, add request ini jadi show 2. Controller ini file aja, terus kita bakal bikin roots-nya juga yang baru get. Ini show ganti jadi show 2. Nah, di sini aku nggak pakai with. Find or file aja, terus kita bakal bikin, aku nggak pakai with. Find or file aja. Nah, di post controller ini ada berapa? Kalian harus bikin public function 2 lagi, itu show ID yang biasa satu dan show ID yang kedua satu lagi ya. Bikin function public function show 2 dollar ID, enter huruf awal, enter lagi, dalamnya ada dollar post dengan di post 2 find or fill ada kurung, ini ada ID, lalu di bawahnya returning post detail resource, namanya itu masih post ini gitu. Terus kita bakal bikin roots-nya juga yang baru get post ID, post controller ini kita ubah ya jadi post 2. Ya, post 2. Terus ini jadi show 2. Nah, sekarang kita coba panggil di sini. Bikin baru aja, add request show detail post 2. Dimana kita copy paste aja ini semua. Nah, di sini kita bikin baru lagi. Sini namanya kita ganti dengan show detail post 2. Setelah itu Jangan lupa URL-nya adalah post 2. Di sini masih post, jadi kita tambahin post 2 dan URL-nya kita paste. Sebentar. Kita paste ini. Tapi ingat karena kita manggilnya dulu post 2 jadi kita post 2. Dan ini punya yang kedua. dan kamu manggil yang ID 1. Send. Ini Hasilnya adalah tuh dipanggilin writer, ID, email, username, first name, dan sebagainya. Nah, padahal nih ya, di show 2 ini kita nggak manggil with, tapi di sini tetap kepanggil writer. Nah, itu dia. Kita nggak manggil with, kita nggak manggil writer dengan menggunakan with, tapi di sini tetap kepanggil. Nah, itu salahnya. Di post detail resource kita nggak memakai eager loading. Kalian ingat apa itu eager loading, kegunaan eager loading? Kalau nggak tahu, silakan nonton video tutorial Laravel dasar untuk pemula. Di situ udah aku bahas tentang eager loading. Cari aja video yang judulnya eager loading. Nah, jadi di sini walaupun aku nggak request relationship-nya, tapi tetap kepanggil. Kenapa? Karena di post detail resource aku langsung nulis this writer. Nah, padahal anggaplah untuk yang ini, post 2 ini, jadi di postman ketika kita meminta data, kita tidak menulis secara spesifik apa yang kita minta, kita hanya nulis writer. Dan karena hal itu juga semuanya akan kepanggil, termasuk hal-hal yang tidak penting. Dan ini tidak bagus, kenapa tidak bagus? Karena akan memperlambat data. Bagaimana caranya, solusinya agar tidak semuanya kepanggil? Kita perlu menambahkan di sini this and ada lalu kurung ini kurung ya, kita save, kita coba lihat di postman person. Nah, jadi data-data yang tidak penting tidak akan kepanggil, guys. Cukup data yang penting saja. Dan aku send, hasilnya adalah untuk endpoint yang post 2 ini kita nggak ngembaliin writer. Sedangkan kalau yang detail post ini tetap ngembaliin writer. Kenapa? Karena yang di
post yang di show ini metodenya kita memanggil relationship menggunakan wave. Makanya dia kepanggil juga nih writernya when loaded pakai eager loading. Sedangkan ketika show 2 kita nggak memanggil relationship, kita nggak pakai metode wave. Jadi hasilnya kita juga nggak manggil relationship writernya. Nah, itu dia teman-teman. Di API resource kita juga bisa menerapkan eager loading. Ya, segitu saja review saya kali ini. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.